Tapi 70% lebih anak-anak yang tahu orang tuanya kaya justru masa depannya hancur. Aneh. Kenapa? Karena gak hidup di alam realita, alam mimpi. Dipikir orang tuamu kayanya mendadak, perampok kaya mendadak. Semua orang dari nol. Jadi kalau saudara tahu orang tuamu kaya, nikmati kekayaan, tapi jangan mau untuk ura-ura. Tiap minggu ganti iPhone, ganti iPod, handphone tiap 3 hari. Keren betul. Awas kamu. Itu begitu bodoh itu. Buat kekayaan orang tuamu itu membangun dirimu sendiri. Itu realita. Amin. Coba dikumpulkan baik-baik kekayaan. Hemat, belajar hemat. Wah, akan luar biasa nanti. Nah, inilah kehidupan. Terlatih, terbiasa menghadapi fakta, jangan dihindari kesulitan, jangan. Maka kesimpulan dari beberapa ayat yang kita baru baca, kesimpulannya adalah begini, realita hidup adalah jangan hindari masalah dan jangan takuti persoalan, bersahabatlah dengan mereka. Karena dengan itu kita akan jadi orang-orang yang hebat. Karena kita terlatih dengan semua kesulitan itu. Nah, anak-anak muda siapkan dalam semua kebaktian orang muda. Saya selalu berkata, jangan mimpi, buat sesuatu. Apa yang kita bisa hasilkan? Ini penting sekali. Ayat berikut yang kita harus tahu betul-betul bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Setelah kitab Ulangan, maka ada kitab Yosua. Setelah Yosua itu kitab Hakim-Hakim. Pasal 6 itu realita yang kita hadapi. Ayat 1 saya mulai baca. Judulnya apa? Ya. Kata hakim saya kurang tepat untuk zaman sekarang. Harusnya pemimpin. Itu judulnya apa? Orang Midian menindas Israel. Oke, ya. Sini Gideon diangkat menjadi pemimpin. Oh, saya suka melihat contoh-contoh ini. Saudara, sebelum saya baca Hakim-Hakim 6, saya lupa. Hakim-Hakim 2:18. Ini saya akan dahului. Setiap kali menunjukkan apa kata setiap kali itu. Kalau kita pakai tenses, selalu present continuous tense, betul? Selalu, setiap kali, sering, terus-menerus. Yahweh membangkitkan apa? Kata hakim diganti, seorang pemimpin. Dengar, ini penting sekali, pemimpin. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang pemimpin bagi mereka, maka Yahweh menyertai pemimpin itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama pemimpin itu hidup. Sebab Yahweh berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak atau menindas mereka. Hendra bacakan pakai terjemahan itu yang kuat suaranya. Dan ketika Yahweh membangkitkan hakim-hakim bagi mereka, Yahweh menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Karena Yahweh berbelas kasihan mendengar rintihan mereka di hadapan orang-orang yang menekan dan yang menindas mereka. Ya. Saya tanya dulu kepada semua saudara. Secara logika, ini pakai logika ya, bukan fakta. Secara logika, manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Logika ini. Nah, siapa jawab? Secara logika, manusia atau binatang perlu pemimpin? Binatang, pasti. Kenapa kita berkata binatang perlu pemimpin? Ya karena binatang. Kenapa? Karena mereka susah diatur. Nah, tadi kamu ngomong sebelumnya, Dik? Perlu diatur. Oke. Betul, itu logika kita. Secara fakta, siapa perlu pemimpin? Maka itu sampai hari ini di dunia binatang gak pernah ada pilkada. Betul, pemilihan kepala daerah. Binatang gak pernah buat pemilu sampai hari ini. Mereka bisa teratur sendiri. Amsal 30 ada ayat bagus. Ya, kita baca dulu. Bagus sekali, maka itu saya senang. Ya. Mulai ayat yang ke-24. Ini realita.
Harusnya gereja adalah sekolah leadership yang terbaik di dunia. Harus begitu. Belajar terus kepemimpinan dan semua bongkar Alkitab ini. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat sekatan. 1 semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. 2 pelanduk, bangsa yang lemah. Di zaman itu kelinci gunung, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. 3 belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. 4 cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga yang ada di istana-istana raja. Bacakan Hendra untuk terjemahan itu. Mulai 24. Ada 4 hal yang kecil di bumi, tetapi mereka sangat bijaksana. Semut adalah serangga yang tidak kuat, tetapi mereka menyediakan makanannya di musim panas. Kelinci gunung adalah binatang yang tidak perkasa, tetapi mereka membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi mereka keluar dengan membagi kelompok-kelompoknya. Cicak yang dapat kamu tangkap dengan kedua tangan, tetapi dia ada di istana-istana raja. Lihat binatang-binatang ini. Seru bukan kalau kita lihat mereka? Maka itu saudara, dari masih remaja pemuda, biasakan nonton acara TV yang mendidik. National Geographic, Animal Planet itu luar biasa. Rajin-rajin belajar dari mereka. Rajin-rajin. Dan tolong, mumpung program itu masih ada di Metro sampai hari ini, setiap Sabtu jam 4 WIB 16 WIB dan Minggu jam 16 WIB di Metro TV ada acara tentang Super Nanny, saran judulnya. Dulu Nanny 911. Itu bagus sekali. Itu belajar 100%. Kenakalan anak itu pasti kenakalan orang tua. Itu film mendidik sekali. National Geographic. Dunia binatang itu adalah pendidikan yang luar biasa. Kalau saya lihat secara apa tuh lebah, tawon itu yang sampai hari ini saya tuh nggak pernah ngerti. Setiap lubang yang mereka buat itu segi berapa? Segi 6. Mereka tidak pernah punya sentimeter. Tapi mengapa segi 6-nya selalu simetris, saudara? Itu bagaimana ngukurnya saya nggak pernah tahu sampai hari ini. Selalu simetris, nggak pernah kita tahu miring-miring 6-nya. Rapi sekali. Wih, mereka itu tahu tugasnya. Yang bagian apa itu binatang pekerja, kerja terus. Ratunya cuma tahunya bertelur, beranak terus, itu aja, ada yang lain. Yang bagian cari madu terus. Wih, tugasnya itu loh. Nggak pernah sekolah, kok ngerti? Yang disekolahkan kok dablek-dablek. Ngerti kata itu? Keras kepala, susah diatur. Maka itu kita lihat, ternyata mereka tidak perlu pemimpin. Kita yang sekolah ini perlu pemimpin. Saya punya kalimat ini, catat baik-baik. Ya, catat. Manusia itu hanya ada 1 di antara 2. Kalau nggak jadi pemimpin, dia pasti dipimpin. Dan cuma itu, nggak ada tengah-tengah. Namanya apa? Nggak ada setengah pemimpin, saya dipimpin apa itu? Saya ulangi, manusia itu cuma ada 1 di antara 2. Kalau nggak jadi pemimpin, ya dia dipimpin. Betul tidak renungkan? Oke, saya tanya kepada saudara. Beri saya kalimat lain, apa itu dipimpin? Cepat, dipimpin itu apa? Diatur, ngikut. Ayo cepat. Dipengaruhi, ya. Diarahkan, ayo cepat-cepat. Apa? Anak. Ya, seperti anak, betul, diatur. Apalagi seperti yang lain. Dididik. Saya mau tunggu 1 kata yang penting. Dibimbing. Ada lagi. Dibawahi, betul. Ada 1 kata yang bukan itu. Diajar. Disuruh-suruh, hampir dekat. Diasuh, kejauhan. Disuruh dekat. Ayo, apa lagi? Dilatih. Diperintah, belum. 1 kata. Nah, ini dia. Diperbudak. Itu yang saya tunggu. Ingat, cuma ada 1 di antara 2. Kalau kita nggak jadi pemimpin, kita pasti dipimpin. Ini realita hidup, betul tidak?
Saya mau tanya lagi lebih jauh kepada saudara. Jelas dipimpin itu tidak enak. Jangan mau dipimpin. Jangan. Kemarin saya ngomong pada seseorang.